Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi SMA Negeri 1 Sagaranten yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadrat ilahi Robbi, karena dengan rahmat serta kasih sayangnya kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Dewi Puspitawati, pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 11. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa agar ilmu yang akan kita dapatkan berkah dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tema pembelajaran kita pada hari ini adalah hidup nyaman dengan perilaku jujur. Lalu apa yang akan kita pelajari pada tema kita kali ini, yaitu pengertian jujur, keutamaan perilaku jujur, macam-macam kejujuran, petaka kebohongan, dan hikmah perilaku jujur. Adapun tujuan pembelajaran kita pada tema kali ini adalah menerapkan perilaku jujur dalam segala hal dan menghindari perilaku dusta. Mari sama-sama kita amati gambar berikut ini. Ada 5 buah gambar. Gambar yang pertama adalah gambar seorang pedagang yang sedang menimbang dagangannya, maka dalam hal ini perlu adanya kejujuran. Kemudian gambar yang kedua menunjukkan seorang pelajar yang sedang berkomunikasi, maka dalam setiap tutur kata, dalam setiap ucapan perlu ada kejujuran. Gambar yang ketiga adalah siswa yang sedang melaksanakan ujian, maka dalam hal ini pula perlu adanya kejujuran. Kemudian gambar yang keempat ada sebuah slogan yang mengatakan berani jujur hebat. Selanjutnya gambar kelima ada sebuah slogan juga mengatakan prestasi penting jujur yang utama. Maka dari itu perlu adanya kejujuran dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Lalu apa itu yang dimaksud dengan jujur? Jujur adalah mengatakan dan melakukan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya, apa itu keutamaan jujur? Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibn Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Artinya dari Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini kita mengetahui bahwasanya kejujuran akan membawa kita kepada kebaikan dan kebaikan itu adalah yang akan menghantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sifat jujur merupakan tanda keislaman seseorang dan juga tanda kesempurnaan bagi si pemilik sifat tersebut. Pemilik kejujuran memiliki kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Dengan kejujurannya, seorang hamba akan mencapai derajat orang-orang yang mulia dan selamat dari segala keburukan. Itulah keutamaan dari perilaku jujur. Selanjutnya, macam-macam kejujuran. Yang pertama, jujur dalam niat dan kehendak, yaitu motivasi bagi setiap gerak dan langkah seseorang dalam rangka menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan ingin mencapai ridhonya. Maka dari itu, niatkanlah dalam diri kita agar kita selalu berbuat jujur, berkata jujur dalam hal apapun, kapanpun, dan dimanapun. Karena jujur itu menyenangkan, jujur itu membawa kebaikan.
Kemudian yang kedua, jujur dalam ucapan, yaitu memberitakan sesuatu sesuai dengan realitas yang diperlukan kejujuran dalam berkata. Yang ketiga adalah jujur dalam perbuatan, yaitu melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakannya secara terus-menerus dan ikhlas. Seperti yang dicontohkan pada gambar berikut ini, ada seseorang yang sedang memberikan bantuan atau sedekahnya, dan contoh lainnya seperti seorang pelajar yang sedang belajar dengan tekun dan taat, dan seseorang yang mentaati kedua orang tua. Itu merupakan beberapa contoh dari jujur dalam perbuatan karena semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, maka dari itu niatkanlah perilaku jujur dalam diri kita, baik itu jujur dalam perkataan ataupun perbuatan, agar kita selalu berada dalam kebaikan. Dan semoga setiap gerak langkah kita, tutur kata kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, petaka kebohongan bisa kita amati gambar berikut ini. Yang pertama adalah gambar seseorang yang gelisah akibat daripada kebohongan, akibat daripada tidak jujur. Kemudian gambar yang kedua, berani gak jujur, tunggu waktumu jadi pengangguran. Maksudnya, apabila tidak jujur, apabila berbohong, maka akan mengakibatkan orang menjadi tidak percaya atau hilangnya sebuah kepercayaan. Selanjutnya, gambar yang ketiga, bisa jadi akibat dari tidak jujur itu akan masuk ke dalam penjara atau akan masuk ke dalam tahanan, seperti contohnya melakukan tindak pidana korupsi. Semoga kita semua dijauhkan dari kebohongan dan senantiasa selalu berperilaku jujur. Selanjutnya, hikmah perilaku jujur. Apa hikmah dan manfaat apabila kita selalu berperilaku jujur? Yaitu hati menjadi tenang, mendapat kemudahan dalam hidupnya, selamat dari azab dan bahaya, dijamin masuk surga, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari materi kali ini. Jujur bisa dilakukan di mana saja, di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Kejujuran berbuah kepercayaan, sebaliknya dusta menjadikan orang lain tidak percaya. Jujur membuat hati kita tenang, sedangkan berbohong membuat hati menjadi was-was dan gelisah. Jujur itu indah dan juga membawa berkah, sehingga kita akan hidup nyaman dengan perilaku jujur. Itu saja pemaparan materi pada kesempatan kali ini. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa agar ilmu yang telah kita dapatkan berkah dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Yang terakhir, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.